selamat siang, selamat datang kembali di channel Rumah Mode and Production. Karena banyak sekali permintaan tentang latar belakang Rumah Mode and Production, di samping untuk bahan referensi anak-anak magang di tempat saya, juga sebagai kayak pengetahuan untuk rekan bisnis saya mengenai Rumah Mode and Production. Rumah Mode and Production didirikan di bulan Desember 2003. Terus mulai beroperasi di tahun 2004. Semula kita bergerak di bidang butik yang memproduksi khusus baju pengantin, kebaya pengantin, kebaya modifikasi, serta baju pesta. Dimulai dari 1 pegawai, kemudian ketiga pegawai, kemudian di tahun 2005 kita lumayan ordernya, jadi kita nambah di 10 pegawai di tahun kedua. Terus kemudian setelah itu di tahun 2009 ketika UNESCO sudah menempatkan dan mengakui bahwa batik adalah warisan budaya Indonesia, jadi EN Production mulai memproduksi batik di tahun 2009. Setelah itu kita menambah pegawai menjadi sekitar 30 orang karena penambahan produksi di bidang batik. Karena kita membuat batik, jadi otomatis kita menerima orderan baju kerja yang berbahan batik. Jadi saat itu kita mulai membuat baju kerja juga. Terus karena sebelumnya kita tidak membuat baju untuk dewasa laki-laki, akhirnya karena kita memproduksi batik, akhirnya kita memproduksi juga baju laki-laki dari bahan batik. Terus dan juga menambah lagi untuk membuat baju anak-anak seperti itu. Terus di tahun 2015 kita menambah lagi lini produksi kita, yaitu di bidang aksesoris. Rumah Mode and Production bergerak di bidang fashion, antara lain pembuatan kebaya pengantin, pembuatan baju pesta, pembuatan aksesoris, pembuatan baju kerja, pembuatan seragam, pemasangan payet, bordir, pembuatan batik tulis dan batik cap, serta pembuatan jaket, pembuatan aneka macam tas dan dompet, semua bisa kita lakukan. Jadi di samping saya sebagai owner dari Rumah Mode and Production, saya juga ikut berbagai macam organisasi. Misal saya sekarang jadi ketua paguyuban Batik Flora. Saya jadi ketua paguyuban Bordir Flora. Saya jadi ketua kampung UMKM. Terus saya juga aktif di anggota APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, di bidang UKM dan peranan wanita. Terus saya juga aktif di Dekranasda, aktif di FKPLI daerah yang bergerak di bidang pelatihan. Terus saya juga jadi koordinator kabupaten untuk binaan Bedo Sampurna yang dibiayai oleh Sampurna. Terus dan banyak organisasi-organisasi lain yang saya ikut. Setelah itu kita memproduksi aksesoris dan tas, juga dompet. Di tahun 2015 kita sudah mulai menambah reseller, mencari reseller untuk mendistribusikan pemasaran produk kita. Di samping itu
itu bekerja sama dengan banyak pengusaha di Blora maupun di luar Blora untuk jadi kayak distributor bahan. Terus kita juga bekerja sama saling menguntungkan dengan saling menjual produk kita masing-masing. Terus setelah itu di tahun 2019 mulai ada pandemi, yang aksesoris mulai naik, tapi yang tas rada turun. Jadi kita banyak memproduksi aneka aksesoris yang dilengkapi dengan masker. Penjualan kita meningkat 10% dari biasanya. Bahkan kita bisa ekspor ke Kanada untuk masker dan ke Houston. Terus kita mengalami proses lagi karena masker kesehatan sudah memenuhi pasar. Jadi masker kita rada berkurang permintaannya. Jadi kemudian kita sekarang mulai bisnis ready to wear, custom made to order. Jadi kita punya ready to wear jaket, kemudian rompi seperti itu yang kemudian kita pasarkan secara online. Seperti itu kurang lebih latar belakang AN Production. Terima kasih.